Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi dan kepolisian mengevakuasi seorang pria yang bersembunyi di dalam got selama hampir 10 jam. Sementara itu seorang petugas instalasi listrik tewas setelah terjatuh dari atas menara pemancar salah satu provider saat memasang kabel. Pengamannya bedot mas, jatuh dari atas tower. Seorang petugas instalasi listrik tewas setelah terjatuh dari menara pemancar jaringan seluler di Desa Sentul, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jumat siang. Korban terjatuh dari ketinggian 52 meter saat melakukan pengapian pemasangan kabel di tower tersebut. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan sejumlah bagian tubuh lainnya. Kira-kira sekitar 10 menit kita bekerja, itu teman-teman saya yang dibawa, korban dibawa untuk minta tolong untuk menurunkan kabel. Saya turunkan, ternyata dia sudah megang kabel, begitu megang, dia langsung jatuh. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Waluyo Jati Keraksaan untuk diotopsi. Penyebab tewasnya korban masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Seorang pencari rumput di Magetan, Jawa Timur tewas setelah tertabrak kereta api Argo Wilis jurusan Bandung-Surabaya pada Jumat sore. Korban tertabrak kereta api saat hendak akan melihat sawahnya yang berada di seberang rel kereta. Korban yang mengalami gangguan pendengaran tidak mendengar saat klakson kereta berbunyi saat melintas. Korban pun tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terseret sejauh 49 meter. Ini kan memang bukan jalan kan? Ya bukan jalan, jadi memang tidak ada perlintasannya. Dari jalan terobosan gitu? Ya jalan terobosan lah ke sawah. Ya, sebenarnya itu tidak layak untuk untuk penyeberangan lah. Gitu. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria dari selokan di perumahan Villa Mutiara Jaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Jumat siang. Petugas sempat mengalami kesulitan karena pria tersebut enggan dievakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, pria yang belum diketahui identitasnya itu pun langsung dibawa ke panti rehabilitasi gangguan kejiwaan di wilayah Tambun Selatan. Menurut Ketua RW, awalnya pria tersebut datang menggunakan sepeda motor dan mengikuti aktivitas ibadah di musola setempat. Warga kemudian melapor ke pengurus RW. Dan masyarakat lapor ke RW dan kita tanggapin di sana. Dan malam itu kita hanya suruh mantau. Dengan pantauan itu ternyata jam 12 malam malah lukar baju habis bangun tidur. Nah disitulah jalan ke jalan ini, masuk ke rumah ini karena dikunci, terus mau masuk ke rumah di sini, jadi buntu semua, jadi masuk ke got langsung. Peristiwa penemuan pria di dalam got ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Barat. Polisi masih belum mengetahui motif dibalik aksi pria tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, 2 warung makan dan sebuah lapak limbah plastik Jumat sore terbakar setelah tabung gas 3 kg meledak. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah warung makan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Khawatir kebakaran meluas, sejumlah pemilik warung di lokasi kejadian panik menyelamatkan barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Belasan petugas bersama 4 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Api diduga berasal dari tabung gas 3 kg di lapak limbah plastik yang meledak saat ditinggal pemiliknya keluar. Meski tidak menelan korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, petugas Polda Bali menggagalkan penghidupan belasan penyu langka asal Madura, Jawa Timur yang dilindungi. Sebanyak 15 ekor penyu jenis Chelonia midas atau penyu hijau disita oleh petugas Polair Polda Bali di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Denpasar, Bali pada Kamis. Binatang langka dan dilindungi ini dibawa oleh 2 orang dari Jembrana, Bali dengan diangkut menggunakan mobil bak terbuka. Penyu asal Madura ini rencananya akan diselundupkan ke pengepul di Denpasar.
Namun hingga Jumat siang, polisi mengaku belum mengetahui keberadaan pengepul. Meski sejak awal 2022 petugas telah menggagalkan 3 kali penyelundupan penyu dalam kondisi hidup maupun telah dipotong. BKSDA Bali mencatat pengungkapan kasus penyelundupan penyu yang ada di Bali pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur menemukan 3 buah arca dalam ekskavasi situs Gondang pada Jumat sore. Setelah proses penggalian selama 5 hari terakhir, tim Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur menemukan 3 buah arca di situs Gondang. 2 arca terbuat dari batu andesit putih, sedangkan 1 arca terbuat dari terakota atau tanah liat. Arca ditemukan petugas di sekitar struktur bata berukuran 6 x 6 meter yang diduga merupakan pondasi candi. Dari hasil analisa sementara, candi diduga merupakan peninggalan masa kerajaan Mataram kuno. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek Sunyoto mengaku akan menindaklanjuti temuan ini dan berharap proses ekskavasi bisa dilanjutkan hingga tuntas. Situs Gondang merupakan ditemukan sekitar 2018 lalu saat warga menemukan 2 buah arca.